Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Nizul Saputra dari kelas PTIKD jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar akan memaparkan materi dengan judul Sistem Keamanan Komputer pada mata kuliah Pengetahuan Ilmu Komputer oleh dosen pengampusnya Bapak Dr. Nusdar Lamada SPDMT. Masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari sistem keamanan komputer. Sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbatas dari resiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh brainware manusia. Dan jika ketiganya dirangkai, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkoordinasikan atau mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai resiko. Kemudian aspek dalam sistem keamanan komputer. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Kedua, keutuhan atau integrity. Ketiga, keaslian atau authentication, baik itu keaslian pengguna maupun sumber pesan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak ada penyangkalan atau non-repudiation. Dan yang kelima, availability. Kemudian manfaat. Manfaat dari sistem keamanan komputer, yang pertama, menghindari resiko penyusupan, harus dipastikan. Lalu yang kedua itu mengurangi resiko ancaman. Hal ini biasa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. Ketiga, melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain sebagainya. Lanjut, sistem keamanan komputer yaitu jenisnya. Yang pertama, keamanan eksternal, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan perencana. Kedua, keamanan interface pemakai, berbagai dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Dan yang ketiga, keamanan internal, berkaitan dengan penjaminan operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Kemudian masalah penting ini hal-hal yang bisa terjadi dalam keamanan komputer. Yang pertama, kehilangan data yang disebabkan bencana, kesalahan perangkat lunak dan perangkat keras maupun karena kelalaian manusia. Kedua, penyusup atau intruder, baik itu penyusup aktif yang membaca data yang tidak terotorisasi maupun penyusup pasif yang mengubah data yang tidak terotorisasi. Kemudian penyebabnya apa ya? Penyebabnya sehingga banyak serangan terhadap keamanan komputer. Yang pertama, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan dalam audit sistem dengan mencari kelemahan dan celah untuk melakukan scanning sistem orang lain. Dan yang ketiga, banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis dan penyebab-penyebab lainnya. Kemudian serangan data dan informasi. Jenis-jenisnya, yang pertama, kebocoran atau leakage, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Kedua, tampering atau pengubahan informasi yang tidak lagi legal atau tanpa pengetahuan dari pihak penerima. Ketiga, perusahaan atau vandalisme adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusahaan tersebut. Kemudian metode-metode dalam penyerangan data dan informasi, yang pertama itu eavesdropping atau mendapatkan duplikasi pesan atau informasi tanpa izin orang yang berhak. Yang kedua, masquerading, mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain. Ketiga, message tampering, menangkap informasi dan mengubah isinya. Dan keempat, replaying, menyimpan pesan yang ditangkap. Serta yang kelima, denial of service. Kemudian pencegahan apa ya untuk mencegah serangan data dan informasi? Yang pertama, desain sistem yang baik. Kedua, aplikasi yang dipakai harus diperiksa dengan seksama. Ketiga, manajemen sistem yang baik dengan menerapkan standar operasi prosedur dan security policy. Kemudian yang keempat, manusia atau administrator, di mana penyusun kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah dipertimbangkan. Selanjutnya, tips keamanan komputer. Gunakan software antivirus, backup data secara reguler, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Nah, kalian bisa baca ya, ada beberapa poin tips keamanan, bisa dilihat pada layar komputer teman-teman atau layar monitor. Begitu juga kebijakan pengguna, ada beberapa seperti selektif dalam mendownload attachment file dalam email, jangan download executable file akan dokumen secara langsung dari internet, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus dan lain sebagainya. Oke.
Dan yang terakhir, langkah-langkah dalam keamanan komputer. Yang pertama, aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Kemudian yang kedua, analisa risiko. Identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi sebuah event yang potensial bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Kemudian yang ketiga, perlindungan. Pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem COM, baik itu PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Lalu yang keempat, alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Lalu prioritas perlindungan PC Anda secara menyeluruh. Oke. Tadi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem keamanan komputer pada mata kuliah pengantar ilmu komputer. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas waktunya dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.